Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar ananda-ananda sekalian? Hari ini kita kembali belajar tematik. Semoga anak-anak Miss tetap semangat dan juga sehat selalu. Baiklah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Ananda, hari ini kita kembali belajar tematik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah bahas tentang tema 4, kewajiban dan hakku. Nah, pada pembelajaran sebelumnya itu kita pelajari tentang kewajiban dan hakku di rumah. Bagaimana kita punya kewajiban untuk merapikan pakaian dan juga membersihkan pakaian kita. Dan juga kita sudah pelajari hak-hak yang harus kita dapatkan di rumah, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan sarapan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku di sekolah pada subtema 2. Nah, jadi kalau pembelajaran sebelumnya kewajiban dan hakku di rumah. Nah, hari ini kita pelajari apa saja kira-kira kewajiban dan hak kita di sekolah. Nah, pada pembelajaran 1 dan 2, oke, kita akan pelajari terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, apa ya tujuan kita untuk mempelajari materi ini pada hari ini? Yang pertama, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Jadi Ananda, tujuan kita belajar hari ini adalah untuk Ananda bisa mengidentifikasi, untuk Ananda bisa mengetahui kewajiban dan hak apa saja yang Ananda dapatkan sebagai anggota keluarga di sekolah. Nah, kalau hak yang harus Ananda terima sebagai anggota keluarga di sekolah, kemudian kewajiban yang harus Ananda lakukan sebagai anggota keluarga di sekolah. Yang kedua, menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih hasil kali atau hasil bagi dua bilangan caca. Yang ketiga, mengetahui dinamika gerak tari. Nah, kita akan pelajari tentang dinamika gerak tari. Kemudian yang keempat, menyebutkan pengalaman memanfaatkan waktu luang. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk pada materi kita yang pertama. Rahasia anak pintar. Nah, Ananda semuanya pasti ingin menjadi anak pintar. Nah, ternyata hari ini kita punya rahasianya bagaimana menjadi anak pintar. Gimana ya, Miss? Emang ada rahasianya? Ada dong, kita akan pelajari hari ini. Nah, apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Bisa nggak kita pintar tapi nggak berusaha? Kita itu kalau belajar main, kalau misalnya ada tugas kita nggak peduli, kita nggak ngerjain, itu bisa nggak kira-kira pintar tanpa berusaha? Ya enggak dong, iya kan? Karena kalau mau pintar itu perlu usaha dan kerja keras. Jadi kita itu harus kerja keras dan juga berusaha. Caranya bagaimana, Miss, supaya kita pintar? Ya ada, kita akan pelajari bagaimana, Miss, caranya. Ada, Miss, tipsnya, ada rahasianya biar kita jadi anak pintar. Ada, pasti Ananda pengen menjadi anak pintar. Nah, di sini kita akan pelajari rahasia menjadi anak pintar. Yang pertama, wah, apa nih? Miss akan bocorkan rahasianya di sini. Yang pertama, dengarkan saat guru menjelaskan pelajaranmu. Itu adalah rahasia yang pertama.
dengarkan apa saja yang disampaikan oleh guru tentang pelajaran kita. Kalau kita dengarkan, insya Allah kita pahami. Kemudian Miss tips yang kedua, kerjakan tugas tepat waktu. Jadi Ananda, kerjakan tugas kita ketika diberikan hari Senin, kerjakan juga di hari Senin. Jangan ditunda-tunda. Nanti kalau sudah menumpuk jadi banyak, kita jadi pusing. Maka kerjakan tugas itu tepat waktu. Kalau hari Senin tugasnya dikasih, silahkan kerjakan hari Senin. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau kita tunda, lama-lama akan jadi banyak. Kemudian tips yang ketiga, banyaklah membaca dan berlatih. Nah, Ananda silahkan banyak membaca, karena semakin kita banyak membaca, maka kita akan banyak semakin tahu. Kemudian berlatih. Nah, silahkan latih kembali soal-soal yang Anda tidak paham atau materi-materi kita hari Senin. Kita ulang lagi di rumah, pelajari lagi sampai kita betul-betul paham. Kita latih diri kita agar paham. Apa Miss tips yang keempat? Jangan mudah menyerah. Jadi Ananda jangan mudah menyerah. Misalnya nih, kita lagi ngerjakan tugas, kemudian kita merasa bahwa tugas ini sulit, kemudian kita menyerah. Nah, jangan sampai menyerah, namun kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai kita berhasil mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang kelima, bertanyalah kepada gurumu atau temanmu jika kamu belum paham. Jadi kalau misalnya Ananda belum paham dengan penjelasan guru, boleh bertanya kembali kepada guru. Kemudian kalau teman sebangku kita paham, kita bisa bertanya kepada teman kita. Nah, agar kita lebih paham tentang materi yang diajarkan. Nah, saat ini kita kan lagi belajar di rumah. Kalau materinya belum paham, boleh ditanya kepada orang tua dan boleh juga ditanya ke Miss. Oke? Nah, inilah Ananda tips rahasia agar menjadi anak pintar. Ya. Kemudian yang keenam, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Silahkan Ananda atur. Jadi kalau pagi misalnya harus bantu ibu dulu, baru siang itu bisa belajar, kemudian sore membantu ayah, kalau selesai maghrib kita mengaji. Jadi kita atur waktu-waktu tersebut agar bermanfaat. Nah, kemudian yang terakhir, bertemanlah dengan banyak orang. Jadi Ananda kita harus berteman dengan semua orang. Jangan memilih-milih teman, ya. Bertemanlah dengan banyak orang agar banyak pengalaman yang kita dapatkan. Nah, inilah dia rahasia anak pintar. Ada 7. Oke, silahkan diingat ya Ananda ya. Kemudian kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu pengurangan yang hasilnya sudah diketahui. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pelajari tentang penjumlahan yang hasilnya sudah diketahui. Hari ini kita belajar tentang pengurangan dan hasilnya itu sudah diketahui. Nah, di sini ada contohnya, silahkan dengar baik-baik ya Ananda. Miss akan bacakan. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Mari kita hitung kemungkinan jawaban kertas tersedia yang terpakai. Jadi Ananda, di sini kita akan cari angka yang ketika kita jumlahkan maka hasilnya itu 40. Jadi inilah yang disebut pengurangan yang hasilnya sudah diketahui. Nah, ini kan hasilnya sudah diketahui. Namun yang tidak diketahui itu angka yang ketika kita kurangkan hasilnya 40. Jadi kita cari angka yang kalau kita kurangkan hasilnya 40. Berapa kira-kira Ananda? Berapa kira-kira angka yang harus kita kurangkan yang menghasilkan 40? Kita coba ya, di sini 500. Nah, 500. Ananda,
500 dikurang berapa yang sisanya itu 40? Berapa Ananda? Kalau 10 dikurang 40, 60. Kalau 500 berarti coba ya, 400 berapa Ananda? 460. Iya benar. Jadi kalau 500 dikurang 460 maka hasilnya 40. Miss bagaimana sih cara mengurangkannya itu agar cepat? Miss ingat aja seperti ini. Ini kan 500 Ananda ya, 500. Nah, langsung aja Miss kurangkan 500 ini dengan 40, maka itu akan menghasilkan 460. Jadi kalau kita kurangkan yang bagian sini dengan hasil, maka akan mendapatkan angka yang ini ya. Jadi Miss begitulah cara mengerjakannya. Kita coba kembali ya Ananda ya. Nah, kemudian berapa ya kita buat di sini ya? Kita buatlah 400 ya, 400. Nah, 400 dikurang berapa ya? Yang hasilnya 40. Coba ya. 400 dikurang 40 Ananda. Nah, dikurang 40. Kita kurangkan ya Ananda ya. 0 dikurang 0 berapa Ananda? Iya, 0 dikurang 0 ya 0 ya kan Ananda ya. Kemudian 0 dikurang 4, bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, berarti kita meminjam ke angka 4. Kita pinjam ke angka 4. Berarti 0 ini kalau dipinjam 1 dari angka 4 maka dia bernilai 10. 10 dikurang 4 berapa Nanda? 10 dikurang 4. Iya benar, 6. Angka 4 ini udah berapa? Karena udah dipinjam nilainya 1 maka dia berubah menjadi 3 karena 1 sudah dipinjam sama 0. 360. Berarti di sini itu Ananda 360. Begitu caranya Ananda. Jadi tinggal kita tulis angka di sebelah sini, di sebelah kiri, kemudian kita kurangkan dengan angka dengan 40, maka hasilnya itu kita tulis di mari. Nah, itu ya. Silahkan mencoba ya Ananda ya. Semoga Ananda paham dan juga bisa mengerjakan tugas ini. Nah, kemudian kita masuk pada materi selanjutnya tentang latihan gerakan kaki. Nah, Ananda, ini adalah penjelasan tentang latihan gerakan kaki. Setelah Miss bacakan, Miss akan tampilkan video tentang praktek latihan gerakan kaki. Miss akan bacakan. Yang pertama, tegak berdiri lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Maksudnya itu 8 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sampai hitungan 8 kita berputar ke kanan. Kemudian yang kedua, meloncat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Yang ketiga, melompat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Lompat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Yang keempat, kembali ke gerakan pertama. Yang kelima, kamu akan dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginanmu. Nah, silahkan Ananda saksikan videonya setelah ini. Simak baik-baik dan juga dipelajari Ananda. Selamat menyaksikan. Ibu akan memperagakan gerakan kaki dasar. Perhatikan ya. Pertama, tegak berdiri dengan posisi tangan di samping badan. Kemudian, berputar ke arah kanan. Dan melangkah ke kanan sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meloncat ke kiri sebanyak 2 loncatan. 1, 2. Kemudian berputar ke arah kiri sebanyak 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Kemudian sekarang meloncat ke kanan sebanyak 2 loncatan. 1, 2. Dan berputar ke kanan sebanyak 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Kemudian melompat ke arah kiri sebanyak 2 lompatan. 1, 2.
dan berputar sebanyak 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Dan melompat ke arah kanan. 1, 2. Kemudian berputar sebanyak 4 hitungan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Selesai. Anak-anak dapat mengulangi kembali dari gerakan pertama. Nah, kita sudah melihat bagaimana video tentang gerakan kaki. Semoga Ananda bisa mencontohnya dan juga berlatih di rumah ya Ananda. Kemudian kita masuk pada materi yang selanjutnya tentang kewajiban dan hak di sekolah. Apa Miss kewajiban dan hak kita di sekolah? Nah, sekolah adalah tempat Ananda mendapatkan ilmu, menimba ilmu. Jadi ada berikut adalah contoh hak dan kewajiban kita di sekolah. Jadi Ananda, kita di sekolah itu kan sebagai warga di sekolah ataupun orang-orang yang sebagai keluarga di sekolah. Nah, kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita Miss di sekolah? Berarti kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan di sekolah. Yang pertama, menghormati serta menghargai guru dan saling menyayangi sesama murid. Jadi Ananda, kita punya kewajiban, punya sesuatu yang harus kita lakukan di sekolah, yaitu menghormati dan menghargai guru. Agar ilmu yang kita dapatkan itu berkah dan juga bermanfaat, kita harus menghormati dan menghargai guru serta menyayangi sesama teman ataupun murid. Kemudian yang kedua, menjaga keindahan dan kerapian sekolah. Jadi Ananda itu kita punya hal yang harus kita lakukan, yaitu menjaga keindahan dan kerapian sekolah. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau misalnya ada sampah, silahkan kita bersihkan dan juga saling mengingatkan untuk menjaga keindahan dan kerapian sekolah kita. Kemudian yang ketiga, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Jadi Ananda itu datang tepat waktu ke sekolah, patuhi semua aturan-aturan dan juga tata tertib yang ada di sekolah kita. Jadi itulah Ananda kewajiban yang harus kita lakukan di sekolah. Kemudian Ananda di sini ada contoh dari hak. Apa sih Miss sesuatu yang harus kita dapatkan di sekolah? Apa Miss yang harus kami dapatkan di sekolah itu? Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang adil dari guru. Jadi Ananda itu menerima kasih sayang dan juga perlakuan yang adil dari guru. Yang kedua, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, menggunakan papan tulis, menggunakan meja, bangku, buku, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, mempunyai banyak teman. Jadi Ananda silahkan cari teman yang sebanyak-banyaknya. Nah, inilah Ananda kewajiban dan hak kita di sekolah. Semoga Ananda bisa memahami materi ini ya. Baik, kemudian kita akan pelajari tentang kegiatan di waktu luang. Nah, apa itu Miss kegiatan di waktu luang? Jadi, kamu pasti pernah melakukan kegiatan saat waktu luang. Misalnya saat sekolah libur. Nah, jadi saat ini kan kita lagi pandemi yang sedang melanda negeri kita ini. Pastinya abang dan kakak punya banyak waktu luang. Jadi kan belajar kalau di rumah itu palingan 1 atau 2 jam. Jadi lebih banyak waktu luang ataupun waktu yang ngapain ya kira-kira gitu ya. Nah, jadi Ananda jangan bermalas-malasan. Miss punya tips kegiatan di waktu luang. Nah, yang pertama, bersepeda. Jadi kalau bersepeda kan bisa sehat sebagai olahraga. Silakan bersepeda di sekeliling rumah kita. Nah, daripada bermalas-malasan di rumah, daripada main game. Kemudian yang kedua, berenang. Nah, berenang, berolahraga. Yang ketiga, membantu ayah dan ibu membersihkan rumah. Silahkan bantu ayah sama ibu membersihkan rumah supaya Ananda itu tidak bosan di rumah terus, tidak males ya. Bantu ayah sama ibu kita bersihkan rumah, bersihkan kamar tidur kita dan sebagainya.
Terus yang keempat, berkebun. Iya Ananda, bagus berkebun. Karena kan kita sudah pelajari bahwasanya tumbuhan itu sangat bermanfaat untuk kita. Karena dari tumbuhanlah oksigen itu ada. Maka kita harus banyak menanam pepohonan. Nah, jadi Ananda silahkan berkebun di rumah. Boleh ya Ananda tuh menanam bawang, boleh menanam berbagai jenis tanaman, boleh kacang-kacangan, buah-buahan. Nah, boleh dicoba berkebun di rumah karena selama pandemi ini tidak bisa kemana-mana. Kemudian yang kelima, Ananda sholat wajibnya itu jangan sampai ketinggalan, tepat waktu, baca Al-Quran, baca Iqra, mengulang hafalan, kemudian menambah hafalan, boleh tuh ya di rumah ya, atau mendengarkan ceramah, ya. Nah, itulah kegiatan kita di waktu luang. Kemudian Ananda, itulah materi kita hari ini. Kita akan bahas tentang tugas. Nah, tugas Ananda adalah silahkan dipraktekkan latihan gerakan kaki. Nah, gerakan kaki yang tadi Miss tampilkan videonya, silahkan dipraktekkan di rumah. Kemudian videonya boleh dikirim ke Miss. Dan materi kita hari ini semoga Ananda semua bisa memahaminya dan juga diingat ya materinya, yaitu tentang kewajiban dan hak kita di sekolah. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Miss tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.